Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Begitu dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna alayya abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lihat kalimatnya, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Orang yang menjadikan segala aktivitasnya karena Allah, bismillah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi karena Allah, ya. Dan maaf, sifat karena Allah ini tidak semata-mata keinginan, tapi diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Perhatikan betul ini ya. Baknya ini yang punya 14 makna, salah satu maknanya musahabah, merasa dilihat. Jadi kalau Anda misalnya minum bismillah, ketika akan minum, maka sertakan makna musahabah ini, pengawasan dari Allah. Allah melihat Anda. Maka mustahil, sekali lagi, orang yang merasa dilihat Allah akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Orang akan minum, mengucapkan bismillah dengan tangan kiri, itu mustahil. Orang akan minum mengucapkan bismillah dengan berdiri, itu mustahil. Karena tidak mungkin ada orang menyentuh sesuatu, melakukan pekerjaan, menyebut nama Allah, merasa diawasi, melakukan tindakan itu padahal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jelas di sini? Baik, Anda bekerja, bismillah akan tanda tangan, penanya dipegang. Mustahil menggerakkan pena ini menandatangan proyek yang tidak jelas. Ya, ibu bismillah mau bikin status, mustahil membuat status yang menyakiti orang lain. Ya. Bismillah, kenapa kamu seperti itu? Ini sudah agak jauh gitu ya. Ini mustahil itu. Bismillah, taklim hari ini bersama Ustaz Fulan. Masya Allah, materi ini itu yang baik. Jelas ya? Maka ketika Anda lakukan itu, rahmat Allah akan diturunkan. Baik yang menghadirkan kebaikan dunia disebut dengan Rahman. Orang-orang yang menyertakan Allah dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan sertai ia dalam kemudahan aktivitasnya. Kemudian itu akan menjadi bekal ibadah. Baik. Sifat Allah yang memberikan kebaikan dalam bekal ibadah di akhirat nanti disebut dengan Rahim. Bismillah, Assalamualaikum. Kalimat Bismillah itu menjadikan kalimat yang kita ucapkan dalam pekerjaan kita bernilai ibadah. Bismillah, minum. Kalau Anda tidak mengucapkan kalimat Allah di situ, maka minuman ini cuma menghilangkan haus. Ketika Anda ucapkan Bismillah, Anda minum, kalimat itu yang menjadikan setiap airnya jadi ibadah, dicatat. Di akhirat diberikan hasil dari pekerjaan kita itu. Allah yang memberikan hasil dari pekerjaan kita, menempatkan kita di surga, itu banyak yang diturunannya. Ya. Masya Allah. Bahkan ada orang yang belum masuk surga, saking tingginya pahawanya langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Itu sebelum masuk surga. Ada di Quran surah 75, ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idin nadhirah. Ada orang-orang yang belum masuk surga, wajahnya sudah berbinar di gembira. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Dia bisa berhasil melihat Allah tanpa hijab. Nanti ada surganya yang dengan Nabi SAW. Ada yang di taman surga, kan? Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi, Quran surah 3 133. Ada yang macam-macam. Kalau Anda sudah bisa lakukan itu, maka syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Anda bisa bersyukur, saya sudah pernah terangkan supaya tidak meluas, maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu, Allah janjikan akan ditambahkan kembali nikmatnya.
Konsepnya di Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka setelah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dituangkan kembali kalimat tambahan Ar-Rahmanir Rahim. Siapa yang syukur kepada Allah, Rahman dan Rahim akan ditambahkan kembali. Jelas ya? Tapi jangan berbangga dulu karena semua kenikmatan itu ujian, semua akan ditanya. Yang punya tetap Allah, itu cuma titipan saja, titipan saja. Ya, Anda diberikan nikmat misalnya, alhamdulillah, baju digunakan untuk ibadah. Allah tambah lagi, jangan bangga karena itu titipan. Digunakan untuk kebaikan. Yang punya tetap Allah. Yang punya disebut dengan Malik. Setiap yang punya akan mengambil dan bertanya. Saya titipkan kepada Anda, saya titip handphone ya. Satu kali saya ambil. Satu hari disebut dengan yaum. Saya tanya tentang titipan itu disebut dengan ad-din. Kama tudinu tadinu tidan. Sebagaimana saya titipkan, saya akan tanya. Anda bertanggungjawabkan. Maka kemudian Allah katakan, kamu jangan sombong dengan apa yang saya titipkan. Harta benda kamu, kedudukan kamu, itu cuma bekal untuk ibadah, meningkatkan bekal kamu. Maka tetap Malik saya yang punya. Yaumuddin, kamu akan bertanggungjawabkan untuk saya berikan hasil dari perawatan titipan itu. Bagaimana cara kami merawatnya ya Allah? Dengan ibadah. Iyyaka na'budu. Jadikan semua titipan Allah itu sebagai ibadah. Ya, makan ibadah, minum ibadah, kerja ibadah, tidur ibadah, motor jadi ibadah, mobil jadi ibadah, duduknya ibadah. Jelas? Maka kalau Anda bisa kerjakan itu semua, tidak hanya Allah jadikan pahala mengalir untuk Anda. Setiap Anda punya kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala kesulitan Anda. Bagaimana cara mintanya ya Allah? Wa iyyaka nasta'in. Baik, jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa meminta sesuatu kepadamu, Allah akan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, lihat janjinya. Abu Daud nomor hadis 649. Di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam salatnya, iyyaka na'budu. Ya Allah, mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Di makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan bermohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah apapun yang kamu minta sekarang ini, aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? Ayo, Bapak, ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya nggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang